Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan tren penguatan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia setelah sempat melemah signifikan sebagai dampak interim freeze rebalancing oleh Morgan Stanley Capital International atau MSCI dinilai belum mencerminkan pemulihan kepercayaan pasar sepenuhnya. Hal ini terlihat dari masih berlanjutnya aksi jual bersih oleh investor asing terutama pada saham berkapitalisasi besar seperti PT Bank Sentral Asia Terbuka atau BBCA. Dan berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG selama sepekan pada periode 9 sampai 13 Februari 2026 menguat 3,49% dan ditutup di level 8.212 dari posisi 7.935 pada pekan sebelumnya. Rata-rata frekuensi transaksi harian juga naik tipis 0,37% menjadi 2,74 juta kali transaksi dari 2,73 juta transaksi pada pekan sebelumnya. Data BEI menunjukkan investor asing mencatatkan jual bersih dengan nilai 2,03 triliun rupiah hingga akhir pekan lalu dan secara akumulatif sejak awal 2026 nilai jual bersih asing telah mencapai 16,49 triliun rupiah. Arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek masih berpotensi fluktuatif seiring ketidakpastian keputusan MSCI, dinamika arus modal global, dan juga sentimen eksternal seperti prospek penurunan suku bunga oleh Federal Reserve dan juga pergerakan harga komoditas dunia. Pemirsa, dari sisi domestik, peluang penguatan masih tetap terbuka jika kebijakan pemerintah dan regulator mampu menegaskan komitmen terhadap peningkatan tata kelola serta likuiditas pasar. Stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga, inflasi rendah, serta potensi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dinilai bisa menjadi katalis positif bagi saham berorientasi domestik. Dan kami ajak Anda untuk memantau langsung pergerakan bursa saham pada pagi ini. Kami sudah bergabung dengan rekan Ardan Anugrah yang akan melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ardan, setelah long weekend, bagaimana pembukaan perdagangan saham pada pagi hari ini? Ya Jessica, bisa kami laporkan hari ini perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia kembali dibuka pasca libur panjang Imlek di awal pekan ini. Dan sejumlah analis pasar saham memprediksi hari ini dan juga sepanjang pekan ini IHSG akan kembali melanjutkan tren penguatan pasca di pekan lalu memang terjadi pelemahan akibat aksi profit taking yang dilakukan oleh sejumlah investor saham jelang Hari Raya Imlek. Dan untuk mengetahui bagaimana pergerakan IHSG saat ini kita akan coba pantau langsung melalui papan Bursa Efek Indonesia, di mana setidaknya setelah 49 menit perdagangan berlangsung, saat ini indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau, berada di level 8.285 dengan penguatan sekitar 73 basis poin atau setara dengan 0,95%. Ini nyaris 1% dari penguatan IHSG yang terjadi di pagi hari ini. Dan setidaknya hingga saat ini sudah ada sebanyak 6,7 triliun nilai transaksi yang sudah terjadi, sementara itu ada sebanyak 14,9 miliar saham yang diperdagangkan dan ada sebanyak 923 ribu kali transaksi yang sudah terjadi. Dan bisa kami laporkan juga Jessica, hingga saat ini setidaknya sudah sebanyak 373 emiten saham yang menguat, kemudian ada 223 saham yang melemah dan ada sebanyak 131 emiten saham yang stagnan. Sementara itu dari 11 sektor saham yang diperdagangkan, ini keseluruhan sektor mengalami penguatan, hanya satu sektor yakni sektor teknologi yang mengalami pelemahan. Sementara itu untuk penguatannya dipimpin oleh sektor teknologi sebesar 1,70% dan di posisi kedua yakni sektor cyclical sebesar 1,88%. Dan Jessica, bisa kami laporkan bahwa menurut keterangan dari VP Equity Retail Kiwum Sekuritas Indonesia, Octavianus Audi, menyatakan bahwa meskipun di pekan lalu sempat mengalami pelemahan 0,64% dan juga sepanjang pekan kemarin IHSG ini mencatatkan pengeluaran dana investasi asing sebanyak 5,47 triliun, namun IHSG masih mencatatkan penguatan sekitar 3,49%. Dan hari ini dan juga sepanjang pekan ini IHSG diprediksi akan kembali mengalami penguatan didukung oleh sejumlah sentimen, diantaranya adalah reboundnya dari saham-saham konglomerasi, kemudian juga aksi buyback emiten, dan juga adanya spekulasi pasar terhadap rilis kinerja tahun buku 2025.
Dan juga yang paling penting adalah bagaimana para pelaku pasar menantikan rilis dari suku bunga acuan yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini juga mengacu pada rilis dari The Fed yang diperkirakan kalau suku bunga acuan dari Bank Indonesia di Februari 2026 ini akan ditahan di 4,75%. Sementara itu untuk sentimen eksternalnya sendiri, ini Octavianus mengatakan bahwa para pelaku pasar masih menantikan bagaimana hasil perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran terkait dengan perundingan nuklir, dan kembali masih dinantikan juga bagaimana terkait dengan risalah The Fed terkait dengan apakah akan dipotong suku bunga acuan dari The Fed-nya. Dan bursa saham Amerika juga di pagi hari ini ditutup bervariasi. Untuk saham di indeks Dow Jones ini ditutup menguat sekitar 0,099%, sementara itu untuk indeks S&P 500 ditutup menguat juga sebesar 0,050%, dan untuk indeks Nasdaq Composite ini melemah di 0,22%. Jessica. Baik, Ardan, kami juga melihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang masih bergerak fluktuatif dengan kecenderungan akan menguat. Bagaimana dengan perdagangan pada pagi hari ini? Ya, Jessica, bisa kami laporkan memang sepanjang pekan kemarin nilai tukar rupiah ini bergerak fluktuatif meskipun di tengah pelemahan dari dolar Amerika Serikat dan juga sentimen domestik yang masih membayangi. Namun kalau dari pengamat mata uang dan juga komoditas, Ibrahim Aswaibi mengatakan bahwa hari ini nilai tukar rupiah ini diprediksi akan mengalami penguatan, namun kembali sentimennya masih akan dipengaruhi oleh sentimen eksternal, yakni dari rilis ataupun juga suku bunga acuan yang akan dikeluarkan oleh The Fed. Sementara itu juga pemotongan suku bunga masih terus dinantikan oleh sejumlah pelaku pasar, utamanya bagaimana rilis pemotongan dari suku bunga acuan dari The Fed dan juga sejumlah rilis ekonomi di Amerika Serikat terkait dengan data penggajian tenaga kerja dan juga menguatnya dolar Amerika Serikat pasca rilisnya data non-farm payroll di Amerika Serikat. Jessica. Ardan, atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.